gitu. Itu namanya di Baragus itu urutan adilnya sampai yang lahatnya gitu ya. Ditemukannya juga bukan oleh polisi, ditemukan oleh guru SD gitu, yang sederhana yang punya 2 anak yang ikut mendoakan, yang dia bilang, Mr. Governor, kalau saya pergi ke mana ke tempat sekolah tempat saya ngajar, saya tahu cerita anak bapak hilang, semua warga Kota Beren mendoakan, sehingga setiap saya pergi saya selalu melirik sungai itu. Kesuganan benernya dan takdirnya si ibu guru yang baik hati itu yang menemukan bukan polisi berhari-hari. Dan H-1 sebelum ditemukan, doa di Papua ini diijabah. Jadi saya cerita atau apa ijabahnya, hujan turun. Jadi H-1 sebelum temuan itu hujan turun di gunung di Swiss nanti gitu. Setelah itu sampai hari ini katanya nggak hujan lagi, hanya di hari ini. Ya Allah mengabulkan doa kita di Papua ini, hujan turun, volume sungai Are kan naik dan deras. Nah itulah 13 hari bersemayam di dasar, hujan di H-1 itu yang mendorong Eril ke permukaan, wujudnya utuh, wajahnya tengok kanan seperti salam dalam tahiyat kan, mulutnya tertutup rapi, ditemukan oleh ibu guru dalam keadaan tidak berbau dan wangi tumbuhan. Nah, jadi pelajarannya mudah-mudahan jadi inspirasi para pemuda ya, bahwa selama kita masih hidup, yuk kita cintai sesama manusia, alhamdulillah ya, kita sedekahkan yang kita bisa, kita gunakan kekuatan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi Anda kalau punya datang dari keluarga yang kaya, Anda datang dari keluarga yang berkuasa, gunakanlah takdir baik itu untuk menambah kebaikan, bukan untuk pamer. Karena yang sok pamer ya, karena masih banyak dari kita senangnya dipuji. Rilma sudah melewati di usia yang muda, sudah melewati fase ingin dipuji. Kalau kita bahkan masih haus dengan pujian, kira-kira ya, apakah penampilan, apakah amalnya dikontenkan, gitu. Nah, usia mungkin 23 tahun kurang sebulan, tapi sudah melewati fase menjadi manusia yang masih haus pujian sesama manusia. Nah, sebaik-baiknya yang melihat tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu hikmahnya. Ini hari terakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalau kata guru agama saya, lamun ingat kepada seseorang biar gak berlama-lama emosinya, cepat-cepat berdoa. Nah saya juga lagi menerapkan itu. Saya ingat hari itu, jangan lama-lama langsung minimal Al-Fatihah gitu kan. Jadi juga sama praktekan. Kalau lagi ingat seseorang kecuali mantan ya. Seseorang yang kita cintai sudah berpisah, yang ingat, enggak sedih, langsung berdoa sesuai keikhlasan. Nah mari sekarang kita dengarkan ayahanda saya, Mr. Farid. Beliau adalah sahabat keluarga kami, keluarga ayah saya, yang mungkin menyempurnakan doa bersama kita yang berhari-hari ya dari sejak akhir Mei ini di tempat ini. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa menambah ilmu ya, bahwa kita menjadi manusia yang lebih baik dengan inspirasi dari Ananda. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wafiqna bitorik billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Miftah Farid. Begitu kepada Kiai Haji Miftah Farid kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Widodo dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, kemudian Pak Ci juga yang saya hormati, serta Ibu, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini kita bertemu bersilaturahim, sekaligus selain berdoa kita mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang luar biasa yang sulit terjadi, yaitu sebuah keteladanan dari seorang yang masih muda, tapi ternyata Allah syarat dengan keteladanan. Ini adalah harus jadi pelajaran kepada kita. Apa yang disampaikan Pak Gubernur walaupun singkat, itu adalah mengenai sebuah isi, yaitu ternyata kalau orang baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasannya ketika masih di dunia sudah kelihatan. Bayangkan seorang anak muda usia kurang 23 tahun didoakan oleh ratusan ribu manusia di hampir seluruh dunia, apalagi di Jawa Barat itu, yang menangis pun saya tahu banyak sekali menangis, ya, famili bukan, keluarga bukan, terus ditangisi. Saya terus terang luar biasa. Biasanya kalau mendengar ada yang meninggal dunia agak terasa, kecuali kalau familinya tidak pernah nangis, tapi kali ini benar-benar mohon maaf nangis. Kenapa? Ini yang mudah syarat dengan teladan, pelajaran yang sangat berharga. Jadi nanti kita ambil hikmah dalam ini. Pertama, tentu saja seperti tadi disampaikan, mau tidak mau pada satu saat kita ini kalau nggak meninggalkan pasti ditinggalkan. Pas kalau tidak ditinggalkan, yang meninggalkan. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini, pesan dari Rasulullah SAW adalah, yaitu jangan takut mati. Mati itu pasti terjadi kemanapun kamu lari, itu sabda Nabi. Jangan, tapi beliau menyatakan, tapi jangan lupa kamu itu akan mati. Harus berani hidup dan berani mati. Tapi yang pesan dari Rasulullah SAW, jangan sampai lupa hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Silahkan bisnis, silahkan mengejar karir, silahkan berprestasi, tapi ingat, pada satu saat kita harus mengakhiri semuanya itu. Oleh karena itu, sisa hidup kita mari kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terus untuk berdoa, tidak dibatasi hanya sampai beberapa hari ada pengajian di sini berdoa. Kita terus berdoa, karena mendoakan orang lain, mendoakan orang yang soleh itu adalah merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan mungkin yang sudah banyak dan sering kita dengar, yaitu pesan Rasulullah SAW, yaitu apabila seorang meninggal dunia, yaitu idza mata ibnu Adam maka amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia itu meninggal dunia, itu semua amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang ketiga ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan. Mudah-mudahan Pak Gubernur beserta Ibu mendapatkan tiga-tiganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita pun seperti itu. Tentang sedekah jariyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita harta yang kita peroleh tentu dengan cara yang baik. Allah berpesan, kekayaan itu pemilik mutlaknya adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma punya Allah. Itu harus diyakini oleh kita. Jangan sampai kita merasa memiliki absolut pemilik mutlaknya adalah Allah. Tapi hak-hak individual diakui oleh Quran oleh Allah, yaitu satu, harta yang ada pada diri kita itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Kita bekerja keras, yang memberi itu adalah Allah. Kalau Allah tidak memberikan, tidak akan kita dapatkan. Yang kedua, harta kekayaan itu adalah amanah, titipan dari Allah.
Jadi kita harus memposisikan diri kita seperti petugas parkir. Kalau mobil atau motor yang dipakai diambil oleh yang punya, ya harus ikhlas. Seperti itulah kita dalam kehidupan dunia. Itu adalah amanah. Yang ketiga, sering-sering harta itu menjadi fitnah ujian. Dengan harta bisa bertambah mulia, tapi juga dengan harta bisa bertambah tidak mulia. Yang pasti harta tidak identik dengan kemuliaan, tidak pula identik dengan kebahagiaan. Tergantung kita dalam menyikapinya. Dan yang keempat adalah harta itu harus menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lahirlah berbagai macam rangkaian ibadah harta. Yang dekat sekarang ini adalah ibadah udhiyah, kurban, jangan lupa. Yaitu nanti tanggal 10 Zulhijjah ada ibadah kurban, salah satu saja di antara sekian macam ibadah harta. Kan kita mengetahui ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, kemudian juga ada kurban, udhiyah, ada al-hajju bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian ada akikah dan bentuk-bentuk pemberian lainnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya itu adalah yang sempat kita berikan, yang sempat kita sedekahkan. Keteladanan dari almarhum yang luar biasa. Ya, anak muda belum punya jabatan di masyarakat, bukan pengusaha besar, tapi ternyata ya Allah contoh-contohnya luar biasa. Sebuah teladan yang sangat indah, sangat indah. Nah, ini adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh Al-Quran, jangan sampai menyelewengkan kamu kesibukan kamu menimbun-nimbun kekayaan, baru sadar setelah kamu meninggal dunia. Alhaakumut takatsur, telah menyelewengkan kamu kesibukan kamu mengumpulkan kekayaan, baru sadar setelah kamu masuk di kuburan. Ini harus menjadi pegangan kita. Kalau di dalam ayat-ayat Makkiyah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pesan-pesan itu kepada Nabi menghadapi orang-orang Makkah yang waktu itu kaya tapi sombong begitu. Kemudian mereka juga mengusiri Nabi. Ada pesan-pesan. Saya ingin kutip beberapa saja. Pertama, dalam surat Quraisy dikatakan sebetulnya potret masyarakat yang baik itu seperti apa? At-tamarum min ju wa amanakum min qaum. Masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang bebas dari rasa lapar dan bebas dari rasa takut. Kemudian Quran menyebutkan mereka yang membiarkan anak yatim menyakiti anak miskin itu disebut yukadzibu biddin al-madun. Tahu kamu siapa pendusta agama? Dijawab oleh Quran, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu disebut pendusta agama. Kita pindah lagi surat pendek yang lainnya, yaitu surat Al-Muzah. Dan surat Al-Muzah, celaka itu orang-orang yang sibuk, yang mengumpulkan kekayaan. Dia menganggap bahwa harta itu akan kekal. Maka dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah menyelewengkan kamu, melupakan kamu. Bukan kamu menimbun harta kekayaan, baru kamu sadar ketika kamu meninggal dunia. Oleh karena itulah agama mengajarkan harta yang kita dapatkan harus bisa ada bagian yang bisa kita bawa, berbagi. Ayatnya pemimma rozaknahu betul. Jadi harus bisa dibawa. Harta itu jangan semuanya tinggalkan. Yang digarasi kita tinggalkan. Ya, mungkin yang di deposito juga kita ketinggalkan. Tapi yang kita bawa itu yang sempat kita berikan kepada anak yatim, kepada orang miskin, memberikan orang-orang yang memberi kepada orang yang memerlukan. Contoh teladannya ada jelas sekali dari almarhum. Ternyata dengan mungkin dari segi jumlah ya, karena beliau kan masih muda, tidak begitu besar, tetapi luar biasa memberikan pelajaran kepada kita. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan ini dan saya ingin kutip satu ayat dan dari surat Al-Balad. Apa sebetulnya paman al-durur kamal al-qabah? Perjuangan orang Islam itu apa? Faktu raqabah aw'id'an fi yawmin di masgabah. Membebaskan orang dari rasa lapar menderita kelaparan harus sejahtera dan membebaskan manusia dari rasa takut karena kezaliman dan lain-lain. Itu adalah
Katanya apa dalam surat Al-Baqarah itu perjuangan, dan surat Al-Lail, barang siapa yang banyak memberi, Allah akan memberikan kemudahan. Barang siapa yang bakhil tidak banyak memberi, Allah akan memberikan kesulitan. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan almarhum adalah kemudahan. Kenapa? Karena beliau banyak memberi. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang mutafawwid, yaitu punya ilmu apapun harus kita berikan kepada orang lain. Tidak harus secara formal menjadi guru. Di rumah pun ada peluang kita untuk mewariskan ilmu kepada keluarga, kepada keturunan, dan tentu juga kepada masyarakat. Yang dimaksud ilmu bukan ilmu syara saja, tetapi juga memberikan keterampilan. Ya, kalau Pak Gubernur memberikan peninggalan yang bersejarah, ya karya-karya arsitektur di seluruh dunia, yang luar biasa. Dan kemudian yang ketiga, ya ini saya kira bagi kita, terutama yang sudah berkeluarga, ingat investasi abadi yang akan kita rasakan itu adalah waladun soleh, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kita. Itulah kebahagiaan bagi kita, bagi seseorang yang memiliki 3 investasi abadi. Jadi kita harus ingat, semua yang kita miliki sekarang, semuanya kita tinggalkan, kecuali yang sempat diselenggarkan. Anak kita menjadi sumber penderitaan kalau anak itu tidak soleh. Tapi kalau anak soleh itu, hidupnya sudah menyenangkan, membanggakan, membahagiakan. Sudah meninggal dunia juga menjadi membanggakan dan membahagiakan. Ini 3 investasi abadi yang diajarkan oleh agama yang harus kita miliki semuanya itu. Dan selanjutnya tentu saja kita mudah-mudahan bisa mewarisi kesolehan seseorang. Kalau dulu kan sering mendoakan untuk para ulama yang dimakamkan di daerah-daerah tempat bersejarah. Apa? Karena beliau orang soleh, didoakan. Nah, begitu juga mau ziarah ke sana, maka silakan. Asal dengan ziarah itu kita harus menambah iman, menambah ketakwaan, menambah ingat akan saat Allah kematian. Kita pun akan begitu. Dan pelajaran yang harus berharga, ia wafat dalam keadaan terhormat, ia wafat walaupun ditangisi dan dikagumi orang, ia wafat tapi dijadikan teladan, ia wafat tapi didoakan oleh jutaan manusia. Luar biasa. Di rumah pun kita bisa berdoa, dimanapun berdoa. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Mudah-mudahan apa-apa yang selama ini kita lakukan juga menjadi bagian dari amal sholat kita, dan kita berdoa terus untuk almarhum, dan juga saya mengajak juga berdoa untuk keluarga besar, khususnya Pak Amir dan Ibu, dan biasa diberikan hikmah pelajaran yang sangat berharga. Kami yakin beliau sudah menerima takdir itu, beliau sudah ridho menerima kenyataan itu, dan ternyata Allah memperlihatkan ini peristiwa musibah, tapi ternyata memberikan sebuah, maaf kalau saya gunakan bahasa, kebanggaan, kenikmatan spiritual, dan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk masyarakat, paling tidak untuk kita semua yang terus mengikuti berita dan informasi mengenai wafat almarhum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membimbing kita untuk bisa melaksanakan segala tugas dan kewajiban kita dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Jangan lupa untuk anak-anak muda, ya, salah satu kewajiban kita untuk mendapatkan kemuliaan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalian harus birrul walidain, harus selalu khidmat kepada orang tua. Ingat, tidak akan ada kenikmatan, tidak akan ada kebahagiaan, tidak ada surga bagi mereka yang kerjanya menyakiti ayah dan ibu. Banyak contoh, tapi contoh yang paling dekat yang baru saja kita ikuti adalah almarhum. Begitu baik sifat pada ayah dan ibu, makanya Allah langsung memberikan pahala dengan kehormatan. Beliau sosok mendapat musibah menurut bahasa kita, tapi sebetulnya memberikan uswah yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan bimbingan kepada kita semua untuk dapat mengambil beberapa saat ini meninggalkan kita.
dan mudah-mudahan beliau nanti bisa bertemu di surga bersama ayah, ibu, dan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali inilah yang dapat dan sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang saya besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari yang sudah disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya akan kita saksikan penyerahan sertifikat hak cipta atas lagu dan kau hadir ciptaan Batalia Paratia dan Saudari Mendel Sintawati yang tentunya sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian. Untuk itu berkenan Ibu Atalia untuk dapat menerima sertifikat hak cipta yang akan dilakukan Ibu Dr. Ranti serta Sekjen Mitra Unpad Bapak Hari Siswanto dan Kasubdit Kekayaan Intelektual Kemenkumham Bapak Dona Prawisuda dan Profesor Ahmad Ramli. Kami persilahkan untuk dapat menyerahkannya langsung kepada Ibu Atalia Paratia. Tentunya lagu dan penghodi ini tercipta dari